Bukan saja tidak benar, tapi itu bisa nanti menimbulkan fitnah baru dan eh, tidak bagus dalam memberikan edukasi kepada publik. Dan saya percaya bahwa Mama Ega adalah seorang negarawan yang kita tidak ragukan kapasitasnya. Jadi ya pentinglah kalau di Munas atau Rakernas itu bikin suasana, itu kan saya kira penting. Kemudian terkait dengan isu ini yang sosok inisial T yang diduga sebagai dalang video di Indonesia, ini kemarin kan Pak Jokowi sudah membantah tidak dibahas dalam rapat atas. Iya betul. Pak Wapres menyebut bahwa itu dibahas. Jadi bagaimana nih kedua pemerintah? Tidak dibahas. Mungkin Abah Kiai juga ingin menyampaikan bahwa ini kan semua menjadi fitnah pada akhirnya. Jadi pada akhirnya kan juga setelah dimintakan keterangan di Mabes Polri, dia menyebutkan tidak di wilayah Indonesia kan. Jadi yang begini-begini itu harus suasana teduh, tenang bagi negara kita dan tidak boleh ada menimbulkan isu dan kemudian memfitnah orang lain. Itu tidak bagus. Berarti penegasannya tidak dibahas dalam sidang atau dalam faktas? Tidak. Gitu. Ada kali selain juga wacana untuk peleburan kementerian dari yang kayak PUPR menjadi PMI dan PR juga, kan banyak pengamat mengatakan bahwa ini malah justru jadi pemborosan atau bagi-bagi kue politik. Ya, kalau pengamat saya kira apa saja yang dibikin oleh pemerintah, apa yang dibikin oleh DPR dan pemerintah, apalagi ini terkait dengan masalah undang-undang, ya namanya juga pengamat. Kritik, masukan, iya tidak apa-apa. Tapi kan revisi undang-undang dari dokumen, dari draft yang kami baca dan kami pegang di kantor staf presiden itu kan tidak segampang yang mereka menyebutkan. Dia kan tidak mengerti, tidak tahu apa-apa kan. Yang tahu kami lihat bagaimana pasal per pasal, ayat per ayat. Itu kebutuhannya adalah presiden terpilih, Presiden Prabowo Subianto dan Mas Gibran. Yang usernya presiden. Jadi kalau itu diajukan untuk kepentingan kelancaran pemerintahan presiden terpilih, apa yang salah? Dan itu kan dilakukan secara prosedur konstitusi yang benar kan? Tapi sejauh ini pembicaraan sebenarnya sih kan sekarang sudah ada isunya tuh pemisahan pajak bea cukai dengan Kemenkyu dan kemarin PU dan PR ya. Sejauh ini ya ini enggak ini sekarang ada di teman-teman di Balik, di Badan Legislasi. Sekali lagi pengalaman Bang Ali di Badan Legislasi juga tidak gampang untuk membahas itu karena dia harus terus berdiskusi dengan pemerintah. Nah, saya hampir 8 tahun di sini, biasanya kami akan ikut untuk nanti membicarakan itu. Ya sudah ada pembicaraannya begitu? Ya namanya usulan dan DPR mempersiapkan draft itu, bahwa nanti bagaimana ini tentu mesti membicarakan itu dengan Bapak Jokowi dan Presiden akan datang. Karena yang paling penting itu kan bagaimana agar peningkatan pajak yang penting bagi jalannya sebuah pemerintahan dan kehidupan negara kan. Gitu. Berarti kabar akan ada 40 kementerian terpilih di kabinet. Oh bisa saja. Republik terlalu luas ini. Republik Indonesia terlalu luas dari Sabang sampai Merauke. 40 atau berapa saja itu tidak ada masalah. Kalau presiden berkepentingan dan presiden menganggap bahwa itu harus hadir dalam rangka Indonesia lebih kuat dan lebih hebat, ada urusan apa? Mau bilang bagi-bagi kursi, bagi-bagi kue. Ikut politik supaya mengerti, jangan hanya ngomong dan tidak mengerti apa-apa. Ada banyak ekonom juga mengatakan bahwa cukup berat untuk kabinet Prabowo ke depan, mengingat warisan utang dari Pak Jokowi cukup banyak. Bahkan per tahun ini saja nambah 689. Ya dia mengerti nggak? Coba lihat itu. Dia lihat itu Undang-Undang Dasar dan posisi utang dan utang pemerintahan hari ini bagaimana distribusinya, berapa persen ada. Masa ada pengamat tidak mengerti? Kalau mengenai IKN ini katanya ada keraguan Pak Prabowo tidak lanjutkan IKN, bagaimana dari sekarang lihatnya? Pasti Presiden Prabowo taat sama undang-undang, dan kita tahu kan tagline yang beliau kemukakan terus itu adalah melanjutkan sebuah agenda-agenda besar yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Jadi memang
ruang publik sekarang itu harus kita punya tanggung jawab bagi pengamat, bagi kami-kami yang ada di sini, di sekitar istana ini, dan ada di kepresidenan ini, harus kerjanya adalah mengedukasi publik, memitigasi supaya jangan orang itu ragu hidup sebagai warga negara. Kalau Kepres DKJ itu gimana dari KSP mendorong Sasnek, apakah sudah mana sih sejauh mana? Belum. Tapi akan terbit sebelum Agustus. Tadi waktu Pak Pratik ke Surabaya saya sempat juga tanya poin itu, tapi belum. Mungkin minggu depan. Apa kata Pak Pratik? Tidak, beliau kasih tahu saja. Ada juga agenda dengan Bapak Presiden, jadi bilang ngomong dengan Presiden. Tapi sebelum 17 Agustus akan keluar? Belum ada kabar itu. Belum ada kabar itu. Tapi sebelumnya Pak Muldoko mengatakan bahwa akan rampung sebelum Oktober atau? Iya, kalau sebelum Oktober mungkin iya. Tapi kalau sebelum Agustus tidak. Karena kan di DPR dengan pemerintah harus duduk kemudian membicarakan, mencocokkan. Kalau yang tadi pekan depan tuh apanya, Bang Ali? Tadi menyebut pekan depan katanya, itu apa? Akan keluar atau bagaimana? Pertemuan ada tahap kedua. Jadi yang semua itu adalah Bapak Presiden memerintahkan Menko Polhukam. Nanti jajaran di bawahnya ada Sekap, ada Seknek, ada KSP untuk dan atas nama pemerintah, kemudian bersama-sama dengan DPR. Itu pekan depan. Pekan depan, jadi Selasa atau Rabu kita mulai bicarakan Diskusi. Yang begini-begini kan saya tanya ke Presiden, kayak kemarin tanggal 4 Juli saya tanya Bapak, kemudian tanggal 17 Bapak kasih tahu tentang air dan listrik, saya tanya lagi, Presiden bilang insya Allah akhir Julinya tanggal berapa nyun sewu Bapak, beliau bilang tanggal 28, saya kasih tahu teman-teman tanggal 28. Jadi berseliweran lah ini, jadi dia mesti dengar apa yang kalau kita dengar dari Presiden dan sampaikan ke teman-teman, ya itulah yang. Kalau hasil dari pertemuan kedua itu nantinya apalagi, Bang Ali? Oh, itu yang nanti mungkin ya kan, kalau tata caranya kan ada daftar inventaris masalah, bagaimana DIM-nya dengan DPR, bagaimana dengan pemerintah, kemudian tahap itu dilihat, dibagi, kemudian langkah-langkah apa lagi yang dilakukan, apakah diteruskan atau bagaimana DPR, pokoknya poinnya segitu. Mengenai ini kan belakangan ini banyak ini soal komisaris, ada lagi anggapan bagi-bagi komisaris. Menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya, menghadirkan berita bernilai sebagai referensi, gelar bicara yang tajam. Tidak, ini kan kebohongan dong. Mengupas fakta demi fakta dan mendorong pencarian solusi, serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Rosi, Satu Meja, The Forum, Sapa Indonesia Malam. Nilu, ikuti semuanya bersama Kompas TV.